بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال Zikru alamil barzah. Terus niki sedikit kulolan panjenengan flashback tahu ngiling-ngiling bahwa urip niku sangat pendek sekali. Mila terus Imam Syafi'i ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia niku sementara, sesaat tuil, maka jadikan hidup di dunia itu untuk ketaatan. Sama sini. Oh, cari mana. Terus tiang niku nek memang hatinya, fikirannya cerdas dari Kanjeng Nabi, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah amal-amalnya itu yang menjadi fokusnya adalah apa yang bermanfaat kelak ketika meninggal. Karena kita itu tulul amal itu terlalu panjang amalnya, angan-angane terlalu dhuwur. Akhire ketokane urip niki suwi. Sehingga di antara 24 jam waktu yang diberikan untuk kita, sedikit sekali kita menggunakan waktu tersebut untuk taqarrub ilallah. Bila katanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seharusnya awakmu iku menyisakan waktu ibadahmu untuk waktu kerjamu. Duduk nyisahno waktu kerjamu untuk ibadahmu. Iku zaman dulu, Pak. Niku jadine Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah ini termasuk maestro dalam dunia sufi. Perkataan beliau itu sedikit namun syarat makna. Beliau punya kitab namanya Al-Hikam. Al-Hikam ini merupakan kitab favorit para ulama. Banyak sekali syarah mengenai Al-Hikam. Salah satu syarah yang jelas, yang enak untuk dibaca itu syarahnya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau mensyarahkan Al-Hikam ini dipandang dari sisi fikihnya, kemudian juga sisi syariahnya. Sangat luas. Padahal dulunya Imam Ibn Athaillah ini termasuk orang yang ingkar dengan tasawuf. Benci ambek sufi. Orang seneng ambek sufi. Ini Imam Ibn Athaillah. Kenapa? Karena dia punya mbahnya ini asyaddu ingkaran ala sufi. Sangat ingkar terhadap sufi. Padahal sufi ini kalau kita membahas masalah ilmu tasawuf itu ma yata'allaqu bil qalb. Ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan hati. Karena kalau kita hanya ibadah secara lahiriah, secara zahirinya saja tidak akan usul. Tidak akan menenteramkan hati. Tidak akan bisa yataladzat bil ibadah. Tidak akan bisa merasakan lazat saat berzikir. Padahal orang ketika berzikir, kalau ketika dia bisa merasakan kenikmatan itu yataraqqa kan terus naik dan akan nikmat. Ketika sudah mendapatkan kanugrahan ini luar biasa, sehingga zikir itu merupakan qutul qulub, makanan hati, suplemen bagi hati, sehingga hati itu mantap, hati itu gak wedian, hati itu apa-apa gak was-was. Bila kita ketika mempelajari itu harus mempelajari secara utuh.
Kula nanti ngomong menurut Imam Ghazali al-qalb itu ada dua. Ada qalbun atau yang bermakna al-kabid, itu hati, hati secara zahir sing kawedhi nang jero tempate iku ndek dada sebelah kiri ya. Itu namanya kabid, hati secara zahir. Ada yang namanya al-qalbu rohani, hati rohaniyah. Yang dimaksud hati iku keras, hati iku koyo watu, ya qalbu rohani ini. Qalbu rohani ini tempatnya di kabid ini, organ tubuh hati ini. Ibaratnya niku kalau qalbu secara jasad itu kabid, itu adalah kerajaan. Rajanya adalah al-qalbu rohani, hati ini. Lah hati inilah yang butuh asupan. Hati inilah yang harus dijaga. Ketika hati sudah keras karena terlalu banyak maksiat yang dilakukan, tidak akan pernah kita dapat merasakan nikmat atau lezat fil ibadah. Kita akan berat melakukan ibadah, mau atau tidak mau. Makanya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin niku merupakan kitab favorit para ulama. Al-Habib Al-Haddad niku saking cintai terhadap Ihya, banyak sekali qasidah-qasidah, pujian-pujian terhadap Imam Ghazali, khususnya dalam kitab Ihya. Sampai beliau mengarang karangan An-Nasaihid Diniyah. Kitab Nasaihid Diniyah itu mencangkup apa yang ada di dalam kitab Ihya. Banyak sekali. Guru Habib Umar niku dua guru namanya Habib Sa'ad. Habib Sa'ad ini di penjara 5 bulan lah. Dalam penjara beliau nulis kitab, menghafal Al-Quran dan seterusnya, sampai karangannya itu hampir 40 kitab. Beliau punya kitab namanya Mukhtarat Al-Kalam Al-Imam Al-Haddad. Kalau enggak ada nih. Jadi pilihan-pilihan mutiara kalam hikmah Al-Habib Abdullah Ad-Daddad itu rata-rata memuji Imam Ghazali mengenai kitab Ihya. Sampai Habib Sa'ad itu saking cintanya terhadap Ihya, beliau itu ketika diberikan hadiah oleh seseorang, padahal fotokopi, tapi fotokopi makhtutot. Makhtutot itu tulisan asli Imam Ghazali ya. Sampai nek ngerti teng Tarim itu wonten Masjid Jami' Tarim itu ada perpustakaan mengriku kata makhtutot. Jadi tulisan-tulisan tangan ulama sing aran kitab. Nah, ya kitab sing kok ngene iki wis enak, wis cetakan. Iku kitab apa namanya dikumpulno kertas yo tebel sembarang kalir lah. Nah, itu namanya tahqiq dan seterusnya sampai dari kitab saiki sing enak diwaca. Itu beliau ketika diberikan fotokopi Makhtutat Ihya senangnya luar biasa. Tidak pernah meninggalkan kitab tersebut. Sampai ketika meninggal dalam keadaan tersenyum, sing digawa iku kitab Ihya. Nah, kitab Ihya itu juga senengannya Romai Hamid. Kalau dulu jilid 3 itu bahas masalah hati. Mila ana Rub'ul Muhlikat, kemudian ada Rub'ul Munjiat. Jadi dalam proses perjalanan salik niki ya pondok kula maos ba'dal isya ada busulukul murid. Setiap mari isya selama tidak ada uzur. Itu proses ya apa caranya Abdullah itu benar-benar menerapkan apa yang ada dalam kitab Ihya. Itu ringkasan dari kata kitab Ihya. Ya ikhwan, nek awak dhewe jujur ketika masuk dalam ranah spiritual, benar-benar fokus ibadah, lazzatud dunia hilang. Lazat dunia kau apa-apa nih ketika dibandingkan dengan lazzatul ilmi, lazzatul zikr, ladzah fis shalah. Bila Imam Ghazali itu pertama membahas mengenai Rub'ul Muhlikat. Karena ketika orang ingin mencapai puncak ma'rifat atau wusul kepada Allah, yang pertama itu harus takhalli. Takhalli itu mengosongkan hati dari apa-apa selain Allah, sehingga qalbuhu mamlu'atun bil mahabbah fillah wa fi rasulihi wa awliyaihi wa salihin. Sehingga hatinya itu terpenuhi cinta terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah.
dikosongkan dari rasa sombong, rasa riya, benci, hasud, takabur dan seterusnya. Ini namanya hal-hal yang merusak hati. Ini babakan hati penting ya ikhwan. Pertama, takhalli, dikosongno hatine saking hal-hal sing rusak. Ketika hati itu sudah kosong, maka ada naik namanya tahalli. Tahalli itu memperindah, memasukkan al-qalbu ini dengan nurul ilahi atau cahaya ilahi yang mana mengisi ruang hati, ibaratnya ngoten, sehingga ruang hati ini memancar sebuah pancaran cahaya yang menimbulkan sebuah getaran spiritual sehingga semangat untuk beribadah. Caranya pripun? Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak amal ibadah zahiriyah wal batiniyah. Kalau sudah takhalli kemudian tahalli, baru akan tajalli. Tajalli ini adalah melihat segala sesuatu itu adalah sebuah pancaran keindahan dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melihat gunung, ketika dia melihat laut, yang dia ingat bukan gunung, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya sudah terpenuhi dengan mahabbatullah. Mila ketika sampeyan masuk atau ikut zikir dengan orang ahlul thariqah yang mukhlis, mursyid, sampeyan akan merasakan getaran ruhania yang enak sekali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu orang-orang thariqah itu kalau ke atas itu rata-rata masuknya itu ke sana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi, malaikat Jibril sang Gusti Allah. Niku benar-benar meneliti apa yang ada dalam jasad kita. Bila sampai ono namanya an-nuqtah, titik-titik yang digunakan untuk zikir. Dalam tubuh ini ada 7 titik yang asalnya. Ada namanya latifatul qalbi, ada latifatul sirri, ada latifatul khafi, ada latifatul akhfa, dan seterusnya. Itu kalau dalam thariqah diajari ketika membaca ini dimasukkan ke sana, ketika membaca ini dimasukkan ke kiri, ketika membaca ini dimasukkan ke kanan lagi. Itu ada caranya sehingga merasakan kenikmatan. Nah, kalau sudah merasakan kenikmatan ini lali istilah ini. Itu sing namanya yafna amma siwa, fana dari sekitarnya. Logika ingatan kok maksudnya fana itu bagaimana? Fana gak ngerasa apapun kecuali merasakan kenikmatan dalam zikir kepada Allah. Mila kula wingi matur maca tiga namanya khalwah niku wonten loro. Ada khalwatul qalbi, ada khalwatul jawarih. Ada khalwat hati, ada khalwat anggota badan. Kalau khalwat anggota badan tidak disambungkan, tidak dikoneksikan dengan khalwah hati, maka sia-sia. Contoh ya apa? Sampeyan kepengin fokus zikiran, tapi kok atine gak khalwah, gak kosong. Ndelek ruangan sing paweteng mojok dhewean, wis konsentrasi, tapi karena hatinya tidak khalwah sehingga terganggu dengan suara-suara. Suara titik tok wis khoyal tiba ndi. Iki mau suara apa iki mau? Iki mau tikus ta apa ya? Ono angin banter wis. Pikirannya tiba ndi. Itu namanya khalwatul jawari yang tidak terkoneksikan dengan khalwatul qalbi. Sedangkan khalwatul qalbi itu tidak berpengaruh ketika dia dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi. Ketika dia sudah mengkoneksikan khalwatul qalbi, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula niat sakmenika zikir marang panjenengan. Panjenengan buta ati kula, fokusna kula.
jenengan kanugrahan kula nikmat zikir dumateng panjenengan fokus utek kula, ati kula, lambe kula, semua jawari kula dumateng panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Sayyidina Ali ketika sembahyang Allahu Akbar niku lali Pak, saming-samingipun lali. Sehingga ketika kena panah, nek awak dhewe kena panah dibius Sayyidina Ali boten. Aku pas sembahyang jabutan. Karena ketika sholat sudah fana. Kalau kita masih susah fana itu bagaimana? Ibaratnya ngeten, panjenengan ngapunten ketika duwe masalah misalnya ngutang ana proyekan ngutang dadakno wis mari ngutang proyekane gak mlebu kepikiranmu iki terus. Saat sampean butek mikir misalkan ambek rokokanmu iki ya terus sampean jandon ambek wong nang ngarepe sampean ora nyambung. Nggih to wong mboten? Nggih to. Padahal ya krungu sing diomongno kanca sampean krungu, tapi ora nyambung. Kenapa? Karena pikiran sampean fokus di masalah sampean. Jangankan orang yang berbicara di depan, wong teko lho gak ngerti. Kanca teko iki kita kok gak ngerti kenapa? Fokusnya wis nang masalah iki mau. Iki masih fokus di masalah lasiyama, apalagi fokusnya itu kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Milo dalam kisah Laila Majnun, Syekh Nizam ini mengisahkan ketika Laila Majnun, ketika Majnun ini melihat ada seekor anjing yang dilihat itu seperti kepunyaan Laila, sehingga terkoneksikan hatinya terhadap Laila. Saking cintanya dia fokus mengejar anjing itu. Dikejarlah anjing itu sehingga berlarian ke sana kemari, melewati orang-orang sholat, dilewati oleh Majnun wong sembahyang. Wong sembahyang dilewati Majnun, akhirnya atine muangkel, kurang ajar Majnun dan seterusnya. Ketika dalam keadaan sholat, mari sembahyang dieling Majnun, awakmu kurang ajar. Kok iso awak dewi ketika orang-orang sholat jamaah lah awakmu kok melayu-melayu nang ngarepku, orang gendeng pancene awakmu. Kata Majnun, sing gendeng aku apa kowe? Ketika aku melihat anjing yang seperti punya Laila, yang ada di pikiranku adalah Laila, sehingga aku tidak merasakan apa yang ada di sekitarku. Aku hanya fokus terhadap anjing itu. Aku tidak melihatmu sholat, aku tidak melihatmu dan orang di sekitarku. Yang aku fokus adalah anjing. Yang menjadi pertanyaan adalah dirimu. Ketika engkau sholat, engkau masih terganggu dengan keadaan sekitarmu, berarti sholatmu perlu diperbaiki. Sampai kaya ngoten. Orang-orang kalau sudah mencapai mencapai mahabbah yang sudah super tinggi, sudah mencapai derajat tinggi, seperti hanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu setiap hari makomnya naik. Yang dia lihat segala sesuatu itu indah, dia akan menerima. Kata Ibnu Qayyim, seandainya engkau tahu rahasia-rahasia di balik takdir Allah, niscaya engkau akan tersenyum dan melebur cinta kepadanya. Karena jangkauan kita itu sangat pendek. Kita terlalu turul amal, keinginan terlalu banyak, pikiran difokuskan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kita terjerat dengan hal-hal yang seperti ini. Gak iso ngerasakno nikmat ibadah, gak iso ngerasakno nikmat zikir. Mari kita belajar lagi, kita baca lagi, kita amalkan ilmu yang kita tahu. Dibondi Imam. Nah jelas nama Imam Ibnu Athaillah. Imam Athaillah dulunya itu orang sing gak seneng ambek sufi, ingkar terhadap pelajaran tasawuf, karena menurut beliau tasawuf iki wong khayal-khayalan tok. Karena beliau tumbuh di lingkungan, juga punya keluarga, mbah-mbahnya itu gak seneng ambek sufi. Padahal sufi itu ulama menafsirkan ada dua pendapat. Ada yang diambil dari kata suf itu adalah bulu domba.
Sehingga orang sufi itu identik dengan pakaian-pakaian yang khumul. Ada yang berpendapat sufi itu adalah minas sofa, artinya bersih. Makanya diibaratkan sufi itu man sofa anil qadar wastawa indahu zahab wal hajar. Orang yang hatinya suci, yang bersih, yang dalam pandangannya itu antara batu dan emas itu padha wae. Dadi nek ana emas nak pinggir dalan sak gedene watu, terus ndelok watu nak samping biasa. Karena hatinya sudah tidak ada terikat dengan duniawi. Hatinya sudah sakit hati, patah hati dengan dunia, sehingga yang ada dalam hatinya adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika beliau beranjak dewasa, beliau ingin bertambah penasaran, mosok sih aku gak seneng sufi tapi kok gak ngerti sak temen nih, ya apa sih sufi itu, ajaran tasawuf itu bagaimana. Dan beliau gak seneng dengan salah seorang syekh yang namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini orang sufi, orang wali, alim, amil fi zamani, pengajar bisa. Karena dia penasaran dengan ilmu tasawuf, akhirnya dia mencoba sekali-kali kepingin ngrungokne pengajian Syekh Abbas Al-Mursi ini. Sehingga dia ikutlah ke ngaji dek Syekh Abbas Al-Mursi ini. Hari melu ngaji, dia semakin penasaran. Oh ternyata seperti ini tasawuf. Dan dia merasakan sebuah getaran-getaran rohaniah dan pengalaman-pengalaman batiniah yang susah untuk diceritakan. Semakin dia penasaran sehingga jatuh cinta dengan tasawuf. Sehingga dia yang tadinya ingkar berubah jadi cinta. Bahkan menjadi murid dari Syekh Abbas Al-Mursi, mulazim dengan Syekh Abbas Al-Mursi, belajar dengan Syekh Abbas Al-Mursi, sampailah beliau kepada makom tingkat yang tinggi. Salah satu makalah yang kula pernah nate baca itu adalah ngeten, engkau dibukakan hijab aib dirimu itu lebih baik ketika daripada engkau dibukakan hijab alam gaib. Orang sekarang itu lebih senang hal-hal yang berbau gaib. Padahal tidak semua yang dilihat itu memang hal yang benar. Misalnya kalau mau masuk, mau kepingin ngerti yang demikian sahih, bukan hanya berdasarkan pengalaman spiritual orang yang ngelakoni, ada tuntunan-tuntunannya, panjenengan akan walah ternyata seperti ini. Karena alam itu ada namanya mukasyafah. Mukasyafah itu hati dibuka daripada hijab. Itu terbagi bermacam-macam. Ada mukasyafatun nafsiyah, ada mukasyafatul malakiyah, ada mukasyafatus syaitaniyah, ada mukasyafatul musyahadah. Dan mukasyafat musyahadah inilah yang tingkat tertinggi. Jadi melihat segala sesuatu itu lebih kepada hakikatnya. Ini jarang ditemui orang. Rata-rata orang terjebak kepada mukasyafah syaitaniyah. Mukasyafah syaitaniyah inilah yang orang seringkali dipermainkan oleh syaitan. Dia menempuh jalan supranatural lah, katakan, mengamalkan beberapa zikir, beberapa wirid karena niatnya salah, sehingga dia masuk dalam sebuah dimensi lain, sehingga yang dia lihat itu membingungkan. Tidak ada syekh yang menunjukkan, mengajari. Lah, dalam batas inilah orang akan menjadi gila, karena dia melihat tidak dilihat oleh umumnya orang, digait dolenan ambek syaitan. Tapi biasanya sak kurunge iki iku masih musyahadatan nafsiyah. Musyahadah nafsiyah itu halu. Halu. Lah ini bahaya. Bahaya, halu ini bahaya. Ketika ada beberapa titik dalam qalbu jenengan dibuka oleh Allah hijabnya sehingga melihat hal-hal yang gaib, misalkan kalau itu sudah termasuk atau kemasukan musyahadah dan nafsiyah, pandangan-pandangan halu, tambah halu tok di sini, Pak. Karena itu belum tentu dari pandangan batiniah yang suci, yang bersih, yang benar secara mutlak.
Kula sering menemukan hal yang demikian. Kula nggih pernah nate belajar seperti ini. Ilmu yang demikian sebenarnya. Nek kula nggak ada guru, ini bukan ilmu yang dicari, bukan tujuan, nggak ada manfaatnya. Buat apa hal-hal demikian diceritakan? Itu kan rahasia. Panjenengan nek duwe rahasia, jenengan simpen apa sampean critakno ambek wong sing mumpuni, ambek wong sing pantes diceritani. Pasti disimpan. Rata-rata musyahadatul nafsiyah atau musyahadatul syaitaniyah ini adalah orang yang menempuh jalan supranatural atau spiritual tanpa guru, bermodalkan wirid, sehingga dia melihat hal-hal yang sebelumnya dia tidak lihat. Ditambah halu. Kok mula-mula cerita, aku mau ndelok ulo nak kono. Aku ndelok singo. Kok mau dan seterusnya. Apakah benar? Ya benar pancene, yang dia lihat seperti itu. Tapi itu bukan dari pancaran hatinya yang bersih. Lah ini yang bahaya. Ketika disibukkan dengan hal yang demikian, akhirnya semua waktunya digunakan wirid, duduk wirid untuk usul marang Allah, untuk membuka tabir-tabir yang demikian, yang tidak ada manfaatnya tapi menumbuhkan sebuah kesombongan. Sopo isune metu. Lah ini bahaya, ya ikhwan. Bahaya. Panjenengan kalau ingin bahas ini ada namanya kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu membahas hal yang demikian. Itu kitab antik. Imam Ibnul Qayyim ini imamnya orang Salafi Wahabi. Tapi giliran kalau sudah bahas masalah ini, mereka gak gelem melok ini lah ya antik ya. Karena beliau mengatakan amal soleh yang kita kirim kepada orang yang sudah mati itu usul. Sodakoh yang kita kirim kepada orang mati itu usul. Tapi menjadi perbedaan. Ketika kita baca Al-Fatihah, ila fulan, ila kiai, ila habib, ila itu pahala yang sampai itu bagaimana? Apakah satu Fatihah ini dibagi menjadi 10 orang? Apakah 10 orang itu mendapat hadiah satu Fatihah, satu Fatihah, satu Fatihah? Dan kita nggak dapat apa-apa karena kita kirimkan? Atau kita juga dapat dan mereka juga dapat satu-satu? Selama ini kan belum pernah kita bikin mengerti Fatihah, Fatihah. Itu dibahas sama ulama. Itu sampai ya opo. Ala kulli hal, di situ banyak perbedaan. Pada intinya beliau menjelaskan bahwasanya amal soleh kita bersedekah, kita hadiahkan pahala sedekah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kepada guru kita, kepada para aulia, itu ibarat cahaya matahari. Panjenengan ngertos cahaya matahari itu menerangi seisi bumi ya. Menerangi ruangan. Berapa juta orang meskipun di padang Sahara akan diterangi dengan satu cahaya matahari. Matahari hiji tapi cahayanya meluruh. Begitu juga lah hadiah Fatihah yang kita kirim. Seperti itu. Hanya saja yang membedakan, kata ulama, Fatihah yang kita baca itu berapa kali. Itu yang membedakan wate. Cara saiki wate lampu kan ono wat 1, ono wat 14 ya. Nah, semakin banyak Fatihah yang kita baca itu wate semakin besar. Mila nek jare sampe teng kitab niku koyo kuburan koyo komplek-komplekan. Koyo komplek-komplekan. Ono apa namanya? Temeriku niku disebutakan kenapa orang-orang itu kok kepingin dikuburkan dekat dengan para aulia, dengan orang-orang soleh. Itu kenapa? Karena orang-orang soleh itu setiap hari mendapat kiriman pahala Fatihah dari murid-muridnya, dari pecinta-pecintanya, sehingga kuburannya terus mengucur sinar nur cahaya ini. Dan orang yang dikuburkan di sampingnya itu berharap mendapatkan percikan nur. Meloten tarim khususipun makam Zambal niku nek sing dikuburno ahlul ma'asi. Kalau sing trimo gak diterima. Kadang iku banjir, akeh banyu, kadang iku susah. Intinya ada saja masalah.
Intinya orang-orang sana atau penduduk ahlu barzah sana tidak menerima orang ahli maksiat. Soalnya kadang ahli maksiat ini cara saiki iku nek perumahan iku ganggu. Mila orang-orang gak kepengen dikumpulkan dengan orang ahli maksiat atau dekat dengan kuburan orang non muslim. Karena setiap hari disiksa sampai malaikat. Nah, awak dhewe nek manggon oman terus pinggir tangga awak dhewe bengak-bengok bendino, terganggu enggak? Terganggu minimal wedi. Begitu juga di alam barzah ana tangga-tanggoan. Tangga-tanggoan. Nah, baru setelah itu saya sadar. Kalau wahid ketemu ada salah satu orang, insyaallah minas sholihin. Kalau mboten sebutaken jenenge ana. Niku ngomong teng kula Gus. Tapi wallahu a'lam. Sahih amla wallahu a'lam. Bener atau tidak wallahu a'lam. Niku ngomong teng kula Gus. Terus kula ketemu bapak sampean meteni maneh atau bapak sampean. Awake bapak sampean seger. Wasiati ojo sampai ninggalno Fatihah. Seger iku sebab kucuran bacaan Fatihah. Mila kula setiap kelewat mboten suwe maca Fatihah nggih sambil caji jaman bapak. Sangat beruntung. Setelah saya membaca kitab itu kudu nangis, Pak. Napa kok kudu nangis? Alangkah mulianya dikuburno di cedhak pondok sing pendino diganggu wiridan maca Quran, dikirimi pahala Fatihah, pahala Yasin terus bener dikirimi. Mila panjenengane dhewe anak, muga-muga anake sampeyan iso ngaji. Menisi sampeyan karepno iku anake sampeyan iso ngaji. Ketika sampeyan meninggal ono sing ngirim donga, ono sing ngirim Fatihah. Kula manik maca koyo ngoten niku langsung ngomong wis gak kepengin meneh. Anakku iki wis S1 wis gak pengen profesor gak itu kasarane nilai plus lah, minimal siji iso ngaji. Minimal siji iso ngaji. Karena iso ngaji ini minimal ketika meninggal akan senantiasa dikirimi doa, dikirimi hadiah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah niku penting. Ya. Hokia anak qari'an marabit tarim. Nah, diturbah dari berarti diceritano ono salah seorang maca Quran di salah satu pemakaman tarim. Terus sampai pada ayat faminhum syaqiyun wa sa'idun. Di antara mereka ada orang-orang yang celaka, syaqi, ahli nar. Wa sa'idun, dan di antara juga mereka ada orang-orang yang bahagia, ahli surga. Wa yukarriru, diulang-ulang ayat sing berhubungan sama iki. Terus moro-moro fanadahu rajulun min qabrin. Ada suara yang keluar dari kuburan. Wa qala lahu, dan mengatakan kepada dia, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, mur fama fina syaqiyun. Wis cepetan lewat to. Aja terusno. Gak ono nak kene wong sing syaqi. Kabeh nak kene wong sing sa'id. Kabeh wong iki ahli swarga. Sampai seperti itu. Maka jenengan nek maca kisah-kisah khusus di kota Tarim itu memang di luar akal, di luar nalar. Karena khariqul ada. Itu bukan wilayahnya akal tapi wilayahnya hati. Sampai Ibnu Sa'ad itu punya kitab namanya Makanat Tarim Indal Arifin. Kedudukan kota Tarim menurut orang-orang ahli ma'rifat. Kata Syekh Abdullah Haddad, apapun yang kamu keluarkan tenagamu, waktumu, uangmu untuk berziarah masuk ke kota Tarim, ketika engkau keluar engkau mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang engkau keluarkan untuk dapat mengunjungi kota Tarim. Allahumma masukna kota Tarim. Itu istimewa spesial. Baca sejarah. Rata-rata ulama mila sampai sebagian ulama mengatakan setetes ilmu di kota Tarim itu lebih baik daripada samudra ilmu di luar Tarim. Kenapa? Karena nek kula tinggali sendiri ketika di Tarim itu benar-benar menjaga silsilah, menjaga sanad, menjaga adab. Qadamun ala qadamin bijiddin auza'i. Jadi mereka menempuh jalan jidnya, bapaknya menempuh jalan kakeknya kayak langkah satu langkah seperti rantai emas sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, itu penting.
Kepentingan tidak baca masalah tabaruk ya, tabaruk. Sama tabaruk. Dalil tabaruk iki masalah tabaruk kula beberapa hari ini memang sedang mengingat hal yang berkaitan dengan tabaruk. Mungkin beberapa orang mengira tabaruk iki hal sing aneh. Nak pondok iku biasane mari mangan, opane mangan ambek guru, ambek kula ambek bizen, mari wisu, tangane wisu, ketika tinggal ngali banyu Quran iku gawe rebutan. Banyu Qurane gawe rebutan. Itu namanya tabarruk. Iku pernah kula bahas sharing dengan orang sampai seperti itu. Hanya saya cari yang berkaitan dengan tabarruk hari temu. Ini banyak hal-hal yang belum kita ketahui mengenai tabarruk dan sedikit dibaca ngerti kalau artinya mawon. Matat akbaru badatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya Zainab zauja Abil As bin Rabi'ah. Meninggal putri paling tua Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab, yang beliau merupakan suami dari Abil As bin Rabi'. Wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbahu ba'da ghasliha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan atas Zainab tersebut setelah dimandikan dikasih bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla takfiniha, sebelum dikafani. Jadi sebelum dikafani Sayyidatuna Zainab itu diberikan oleh Rasul bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dimandikan dan sebelum dikafani, liyanalah barakatu athari, untuk mendapatkan keberkahan daripada bekas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk sunnah atau syai'un matlub ketika ada salah seorang di antara keluarga kita yang meninggal, memasukkan barang-barang yang mulia dikasih oleh Habib Sinten itu di kafannya. Bapak ketika meninggal niku kula ditangleti Bapak Manfib iki ya ana gak rida atau kain-kain sing teko Habib sapa ada kok dikain kafan. Pada waktu dikubur Habib Qadir itu ngekei imamah Habib Bakar. Jadi Habib Bakar punya imamah sing digawe niku disuwekno titik dikongkon masukno ndek kain kafane Bapak. Tapi iku aja ngomong sapa-sapa, tak omongno. Jane wong wis ninggal. Nah, ini asarnya, ini wali kutub, alangkah beruntungnya. Dikongkon ngelebokke. Liyanalah barakatu asari, untuk mendapatkan barokah bekasnya orang, ada bekasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bekasnya Rasulullah. Nah, bekasnya orang yang suci. Apa yang ada pada Rasulullah itu suci. Sampai air kencingnya Rasulullah suci. Nah, kotoran darahnya Rasulullah juga suci. Ketika Rasulullah qadhil hajah, bumi terbuka sehingga tidak ditemukan bekas kotoran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Tangannya lembut daripada kain sutra. Ma masastu dibajan wala hayrona almas min kaffi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah memegang sutra atau apapun yang lebih halus daripada kafnya Rasul atau telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanat Fatimah bintu Asad Ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bimanzilatil minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha rabbatha. Sayyidina Ali ini punya ibu namanya Fatimah bintu Asad. Lah, Fatimah bintu Asad ini beliau itu bimanzilatil seperti ibunya Kanjeng Nabi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu juga diasuh oleh ibunya Sayyidina Ali, namanya Fatimah binti Asad. Walamma matat kaffanaha sallallahu alaihi wasallam biqamisihi. Ketika Sayyidah Fatimah ini wafat, Fatimah binti Asad ini wafat, maka dikafankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gamisnya. Wattaja'a fi qabriha wa alhadaha biyadi syarifah. Kemudian Rasulullah yang mengangkat sing terima badane beliau di kuburannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan tangannya yang mulia ketika mengubur. Walamma sawwa alaihi turab suila an dzalik. Ketika sudah dikubur, Rasul ditanya mengenai hal itu. Albastu halitalbasa min siyabil jannah wattaja'tu fi qabriha li ukhaffifa anha dhaghtatal qabr. Aku memakaikannya pakaian itu
agar dia ketika besok di alam barzah memakai sebuah bagian daripada bagian surga. Dan aku memegang badannya untuk aku taruh di dalam kubur agar dia itu ringan ketika mendapat tekanan atau mendapatkan hal-hal yang mengerikan di alam kubur. Innaha kanat ahsanul khalqillahi sun'an ilayya ba'da Abi Thalib. Adapun beliau Fatimah binti Asad itu adalah orang yang sangat baik terhadapku setelah Abi Thalib. Setelah Abi Thalib itu orang yang paling membela Rasulullah, orang yang paling bagus muamalahnya dengan Rasulullah itu adalah istrinya Fatimah bintu Asad. Kurang jam 9:14. An Ibni Malik As-Salami qala kuntu a'ummu qaumi Bani Salim wa kana idza ja'at as-suyul syaqqa alai an ajtaza wadiyan baini wa bainal masjid fa ataina gitu. Yang bagi idza ja'a waliyun min awliya illa min al-awliya ila baitik an tatluba minhu li yusalli fi makan min baitik li taj'ala musalla tabarukan bihi. Seyogyanya jika datang kepadamu seorang wali daripada wali-wali Allah ziarah nang omamu, antatluba minhu, engkau minta wali tersebut untuk sholat di beberapa tempat atau di salah satu tempat di rumahmu, litaj'alahu musalla tabarukan bihi, untuk kamu jadikan tempat sholat atau musola sebagai tabaruk kepada wali tersebut, wong mulia. Qala Anasun laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hallaqu yahlikuhu wa atafa bi ashabuhu fama yuriduna an taqa sya'ratun illa fi yadi rajulin. Sayyidina Anas bercerita, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dipotong oleh tukang cukur, tidaklah pada saat itu dikelilingi Rasulullah oleh para sahabatnya. Seakan-akan sahabat itu tidak ingin ada satu helai saja rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jatuh ke tanah, jadi rebutan, Pak. Ketika Rasulullah potong, sahabat rebutan. Untuk apa? Tabaruk iki mau oleh rambut Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa badara as-sahabah radhiyallahu taala anhum ila wudu'ihi. Wudu ini adalah al-ma' alladhi yatawaddu bihi. Air yang digunakan untuk wudu, musta'mal, boten saged digunakan untuk bersuci. Kalau al-wudu itu boten saged digunakan untuk suci. Tapi nek wudu Kanjeng Nabi wallahu a'lam. Tapi di sini diceritakan bahwasanya sahabat itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wudu, itu sahabat itu cepat-cepat rebutan delek bekase air yang digunakan wudu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatabarrakuna bil ma'il ladzi masa'adhahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil atau tabarukan dengan air yang telah digunakan Rasulullah untuk berwudu. Wa kanu la yatanahhamu khamatan illa dalaku bi ajsamahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersin atau membuang ingus, itu sahabat itu rebutan jaluk ingus Kanjeng Nabi. Ketika dapat ingus Kanjeng Nabi dilap-lapno nang kelambine. Kenapa? Karena wangi. Ingus ya Pak, wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa syaribat Ummu Aiman baulahu. Ummu Aiman itu meminum air kencing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Thaibah al-hajib damahu. Abu Thaibah adalah orang yang meminum darah bekas hijamah atau bekas hijamah juga darah juga gede Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza Abdullah bin Zubair. Begitu juga Abdullah bin Zubair. Zakara Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ya Allah, Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad Bapak Abdullah radhiyallahu anhu, Syekh Ali Basabarin sahib Ismatil Ain qal innahu kana faqihan hadat tab wa kana yaqra al-iltimas bil qabr wa nahwiha fa hadara dzata marratin ziyarat ahadil awliya al-masyhurin bidau'an. Jadi diceritakan Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini bercerita ana jenenge Syekh namanya Ali Basabarin. Ali Basabarin ini punya kitab namanya Ismatul Ainain. Wa qala, dan dia Alawi ini cerita nek Syekh Ali Basabarin ini seorang faqih sing lurus,
apa tabiatnya tuh kenceng, gak kenean. Beliau itu gak seneng ketika ada orang al-iltimas bil kubur, cekel-cekel kuburan, ziarah kuburan koyok jaluk-jaluk nak kuburan. Beliau gak seneng. Fa hadara tamarratin ziarah ahadil auliya al-masyhurin bidauan. Maka beliau hadir salah suatu hari beliau hadir untuk ziarah atau hadir di salah satu rumahnya wali yang masyhur di kota Dauan. Ma'al Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar, bersama Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar. Fa akhadha al-Habib syai'an at-turab alladhi inda ra'sil kubur. Maka Habib Ahmad ini mengambil sedikit pasir daripada kuburan. Qala sayyidi, kemudian berkata wala'allahu qasada dzalik liyanzur madza yaqulu syekh. Mungkin Habib Ahmad ini njupuk pasir kuburan iki untuk menunjukkan kepada Syekh kira-kira sing diomongno Syekh Ali iki apa nek aku nglakokno koyo ngene. Faqala Syekh ma dalilikum ya Habib Ahmad fi akhir dzalik. Dalilmu apa, Bib? Kok njupuk pasir kuburan iki mau? Faqala al-Habib Ahmad daliluna qaulu ta'ala faqabattu qabdatan min athir rasul. Maka aku ambil sebuah qabdah atau segumpal daripada bekasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya ala hadri mudhaifin ay hafir khailir rasul. Fatasharrafa al-hafir wal khail wa turab bi syarafi alaihi salam ay Jibril wal auliya bi tabiha kadzalik. Dijelasno. Jadi aku ambil sebuah qabdah daripada bekas Rasul. Itu dijelasno. Jadi sesuatu yang diambil yang mana itu merupakan bekas Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengambil sesuatu yang di situ ada bekas Rasulullah itu juga semuanya ikut mulia sebab ono bekasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para aulia. Maka sesuatu yang ada dalam diri mereka atau yang berkaitan dengan mereka itu juga mulia. Lama hadarat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala al-wafah qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha bima nukaffinuka ya abata faqala fi thawbi hadha alladhi kuntu usalli bi khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad lahu Aisyah radhiyallahu ya abata innahu qad bali ala nashtari laka kafanan jadidan faqala laha ya Aisyah innal hayya aula bil jadid minal mayyit. Ketika Sayyidina Abu Bakar mau meninggal itu ngomong kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, Sayyidina Aisyah ngomong kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, wahai abi, ketika engkau nanti meninggal aku jenengan niku kula kafani napa? Dibalas sampai Sayyidina Abu Bakar, ya pakaianku sing biasanya tak gawe ibadah, sing biasanya istiqomah tak gawe ibadah iku sing besok sampean kafano ketika aku meninggal. Kemudian dibalas sampai Sayyidina Fatimah, ya abi, pakaian iku wis ape rusak, apa gak tak tukokno maneh sing anyar. Dibalas sampai Sayyidina Umar, ya Aisyah, sesungguhnya al-hayya aula bil jadid. Sesuatu yang dibuat untuk beribadah meskipun kelihatannya mau rusak itu lebih mulia atau lebih tinggi daripada sesuatu yang baru. Untuk mayit. Jadi mayit gak butuh api, tapi butuh pakaian sing sering digangge ibadah. Milo sampai harus duwe minimal Tidak niki sampean gawe ibadah apa sembahyang apa sampean gawe terus. Cok sampai hilang. Ketika besok ape mati sampean ngomong anak meneh aku nak ninggal iki yo lepono pisan yo. Cok lali soalnya iki mulai cilik wis tak gawe ibadah terus. Karena inilah yang menjadi saksi bahwa ibadah iku gawe kelambi iki mau. Nah, iki penting. Nah, cerita-cerita kok ngene iki penting. Lama mata Sayyidina Abdullah bin Faqih Muqaddam. Sayyidina Faqih Muqaddam itu punya anak Habib Abdullah. Ra'a akhu Sayyidina Alawi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua dulur jenenge Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ini bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul ngomong di Sayyid Alwi, "Syuf, hadza thawbun kuffin Abdullah fi." Pakaian iki kafanona saudaramu Abdullah. Lho Kanjeng Nabi ngipi Kanjeng Nabi, dikek Kanjeng Nabi pakaian iki engko kafanon Abdullah. Fantabaha wa wujida sab indahu. Kemudian terbangun. Pas tangi di sampingnya moro-moro ana kelambi.
Klambi persis apa sing dilihat dalam mimpinya sing teko Kanjeng Nabi ki mau. Akhirnya dikafankan klambi tersebut kepada saudaranya yaitu Abdullah. Ini sing terakhir. Ja'al Habib Hasan bin Salih Al-Bahr ila indal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bil Masilah faqama ila Badil Khala. Jadi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr itu datang kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di kota Masilah di Hadramaut ketika. Faqama ila Baitil Khala. Maka beliau pada waktu itu kepingin dijeding. Wa ka'ina inda babil manzil ni'alun lil Habib Abdullah bin Husain. Ketika mau masuk kamar mandi, jenenge kamar mandi kan ana sandal. Dilihat oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ini waliyun kabir minal kubara, ahli ma'rifah, ahli zuhud, alim, amil, terkenal pada zamannya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu juga orang besar juga. Habib Saleh Hasan Al-Bahr itu dolen nak omahe Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mari ngono ijena jeding. Ketika dijeding didelok ana sandale Habib Husain ya toh, ana sandale wong liya to kan duduk sandale Habib Abdullah bin Husain ada digawe. Qal hadhini al akhi Abdullah, iki sandal saudaraku Abdullah. Walakunna na'lam ridahu. Yakin pasti ridho tak gawe. Wong pancen disediakan untuk orang sing masuk kamar mandi. Fala bisaha, maka dipakai. Walamma raja'a, ketika kembali kepada Abdullah selesai daripada tempat kamar mandi wajalasa dan duduk qala lil Habib Abdullah ngendikan inna dakhalna ila Badil Khala bin Alik lima alimna ridha. Jadi ini Habib Hasan iki ngomong Habib Abdullah, aku mau ketika masuk di kamar mandi tak delok sandalmu dan tak gawe wae soalnya ulima ridha wis aku yakin awakmu ngridhoi. Setelah mendengar itu langsung fa amara al Habib Abdullah hina idin bi raf'iha. Monggo Habib Abdullah monggo khatami jukun sandal iki mau jukun sina jeding. Wa qala syai'un masa rijal Hasan bin Saleh la yumkin an nad'u li mithli dzalik. Sesuatu yang diinjak oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr tidak mungkin kita biarkan seperti itu. Tidak mungkin tak biarkan nak jeding koyo ngono. Jukun da'uha fi sudur. Tegen di lemari. Bayang sandal dijeding ki mau gara-gara diinjak ambek Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Dikon cukup didekek nak lemari. Mari teko jeding. Itu sampai koyo ono aulia. Lah disitulah makanya ada sebuah maqalah atabarruk bina'lain minal wali afdal minhu bi ghairi ma li annahuma yahmilani al-jussata kullaha. Paling afdalnya tabarruk terhadap wali itu duduk bekas ombene duduk itu. Apa paling afdal? Paling afdal tabarruk itu dengan dua sandal wali. Jadi misalkan wali itu sandal awi tabarruk nggawe sandal itu. Nah, itu paling afdal. Kenapa? Karena kedua sandal ini adalah sesuatu yang istilah itu yahmilani al-jussata kullaha, yang membawa seluruh badan para wali itu, ya toh. Jadi badannya para wali tangannya kabeh kan di atasnya sandal. Oleh karena itu tabarruk paling afdal itu dengan sandalnya wali. Milo sampean ono orang sukses, orang ini gara-gara nonton sandal nang masjid. Karena masuk masjid bisa jadi di situ ada wali, bisa jadi ono Nabi Khidir dan seterusnya. Maka ya termasuk itu tabarruk noto kan dipakai oleh wali, dipakai oleh orang soleh sehingga kita kecipratan keberkahan di dalamnya. Nah, ya. Tadi duduk cuma mobil-mobilan, cuma pakaian duduk, tapi sandal. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
اللهم انظر إلينا بعين الرحمة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا وتجارة تبورا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.